Selanjutnya, saya izin mewakili teman-teman semua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Zairin yang telah bersedia meluangkan waktu untuk sharing pengalaman dan juga informasi kepada kami semua. Dan terlebih, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Areta Faustana Din Rahman atau bisa dipanggil Areta, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 2021. Untuk malam hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator sekaligus pemandu acara. Sebelum kita melakukan wawancara dan sharing experience, apabila berkenan Prof, saya akan membacakan CV dari Profesor Zairin untuk memperkenalkan secara singkat pencapaian-pencapaian hebat dari Profesor Zairin. Apakah berkenan Prof? Resumenya aja kepanjangannya. Baik, yang pertama mungkin saya akan membacakan personal information-nya. Narasumber hebat kita pada malam hari ini, beliau bernama Profesor Zairin Nur, MD MM PhD, Orthopedic Surgeon Spine Consultant. Beliau lahir pada tanggal 20 November 1961 di Banjarmasin. Dan pada saat ini beliau posisi akademiknya sebagai profesor di Fakultas Kedokteran Lambung Mangkurat University. Dari sisi edukasinya, Profesor Zairin ini sudah mengemban banyak sekali pendidikan. Yang pertama bachelor degree di Universitas Pajajaran, selanjutnya melanjutkan spesialis di Universitas Pajajaran. Seperti Profesor Zairin tadi sudah bilang bahwa beliau merupakan konsultan di Universitas Indonesia Cipto Mangunkusumo Hospital. Lalu yang terakhir namun bukan akhir, beliau mengemban pendidikan di doctoral degree Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada research activities. Tentu aja Profesor Zairin ini sangat aktif melakukan riset dan juga penelitian ya. Yang terakhir ini mungkin ada tahun 2019, Profesor Zairin melakukan riset dengan tajuk efek pencemaran timbal secara kronik terhadap risiko osteoporosis serta peran teh kelakai sebagai upaya eksplorasi tumbuhan lahan basah yang mengeluarkan biaya hampir 75 juta yang dibiayai oleh LMU. Terakhir ini ada kewaspadaan dini penyakit DBD pada anak dan pelatihan jumantik cilik yang mengeluarkan biaya 13.050.000 yang dibiayai oleh DIPA. Di sini mungkin kita bisa akses sebagai menjadi informasi dan juga tentu aja sumber pengetahuan bagi kita mahasiswa baru. Pada tahun 2019, Profesor Zairin ini pernah mempublish buku dengan tajuk Tata Laksana pada Pasien dengan Kelumpuhan. Tentu aja Profesor Zairin ini working experience-nya banyak sekali, contohnya itu menjadi kepala Spine Section Department of Orthopedic Surgery di Fakultas Kedokteran Lambung Mangkurat University dari tahun 1998 sampai saat ini. Mungkin bisa dilihat dari 3 tahun terakhir ini, Profesor Zairin mendapatkan Certified National Examiner for Competency Test of Indonesian Orthopedic and Traumatology Specialist pada tahun 2018 di level nasional. Baik, pembacaan CV-nya itu mungkin hanya beberapa ya Prof ya dari pencapaian Prof Zairin yang tentu aja itu hanya di dasar mungkin ya Prof ya. Ya. Selanjutnya, setelah ini akan kita masuki sesi wawancara. Ada Theo dan Putri, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih Areta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Prof. Selamat malam. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Theo Berwijaya, mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2021. Saya bersama rekan saya hari ini yaitu Perkenalkan Prof, nama saya Putri Maharani Sabila. Saya juga mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2021. Pada kali ini akan menemani Profesor bersama Theo. Seperti itu, Prof. Selanjutnya izinkan saya memulai sesi wawancara pada malam hari ini ya, Prof. Kalau boleh tahu nih Prof mengenai nama lengkap Profesor, dan dulu ketika belajar di Fakultas Kedokteran Unpad tuh angkatan yang keberapa Prof? Bagaimana cara Prof mengatur waktu? Seperti itu Prof. Pertanyaan pertama tadi saya angkatan 80 ya. Angkatan 80. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatur waktu gitu?
Iya, Prof. Ikutin aja seperti air mengalir. Terus kalau memang tumpang tindih, dicari aja yang mana yang prioritas. Apalagi zaman pandemik ini kan bisa tiga waktu yang sama online. Tiga, kadang-kadang masuk kedokteran itu nggak cukup pintar saja, itu nggak cukup, ya. Tapi harus dikuadratkan, harus berpintar-pintarlah. Paham? Hah? Apa sih alasan Prof untuk menjadi seorang dokter dan alasan Prof ingin melanjutkan pendidikan hingga profesor? Mungkin juga bisa diceritain nih Prof, kenapa memilih spesialis ortopedik? Apakah spesialis ortopedik memiliki keunikan-keunikan tersendiri dari spesialis-spesialis lainnya? Saya ini percaya sama takdir. Jadi cita-cita saya itu dari SMP itu dokter hewan, Theo. Jadi saya masuk dokter hewan karena ayah saya mantri hewan. Nah, karena dia mantri hewan, dia banyak memelihara hewan, di karantina hewan dan segala macam. Di situ saya tertarik sampai saya SMP itu sudah bisa mengawetkan binatang-binatang buas itu, saya awetkan dengan formalin. Nah, maka bercita-citalah saya menjadi dokter hewan. Zaman itu tahun 88 ada yang namanya proyek pemerintah wajib kerja sarjana. Nah, saya memilih pulang ke kampung saya. Pulang ke kampung saya yaitu ke Banjarmasin. Ya. Nah, pulang ke Banjarmasin, kemudian masuklah saya ke bagian bedah. Nah, di sana ada ahli ortopedi namanya Dr. Bagio. Saya kan waktu koas tuh saya angkat beban tuh, angkat besi, Theo. Jadi badan saya itu besar. Nah, kemudian dipegangnya saya ini sama Dr. Bagio itu. Jadi berahi saya ini dipegangnya. Oh, kamu nih ototnya besar, cocok kamu bantu saya di ortopedi, katanya gitu. Nah, jadi tanpa sengaja. Akhirnya saya masuk menjadi asisten ortopedi, saya dokter umum. Jadi saya nggak pernah di puskesmas. Karena zaman itu puskesmas penuh. Jadi wajib kerja sarjana, puskesmas penuh. Di Kalimantan Selatan, saya diserahkan ke rumah sakit Ulin yang perlu dokter umum. Jadi teman saya ada yang memilih ke objin, saya memilih ke bedah. Di bedah diambil sama ahli ortopedi gara-gara saya angkat besi. Waktu itu di Jalan Pajajaran itu loh saya angkat besinya. Jadi badan saya besar, ya, gede badan saya gini, muka kecil, badan gede, diambil saya. Nah, setelah itu di ortopedi itu setelah selama 3 tahun, habis itu saya ke Surabaya. Masuklah saya ke bedah saraf. Diterima saya di bedah saraf. Saya tes di Bandung, alhamdulillah saya diterima tahun 90. Apa-apa, Dek, enggak apa-apa. Nasibmu itu ya Tuhan yang nentuin, katanya. Enggak usah dipikirin. Ya, akhirnya jadilah saya ortopedi. Semua itu nanti ada jalannya, ikutin aja semua, lakukan Ya. semua yang terbaik. Gitu ya, Prof ya? Ya. Selanjutnya, Prof, mengenai studi pendidikan dan keterkaitannya, apakah ada kriteria khusus yang harus dimiliki atau dicapai seseorang apabila ingin atau berminat untuk menjadi spine surgeon, gitu, Prof? Spine surgeon itu challenging sebenarnya. Ya, kita tuh bekerja di susunan saraf pusat, ya. Jadi kita dari servikal itu kan daerah-daerah yang tapi kalau mengenai uangnya, sebenarnya sih lebih baik ortopedi yang hip and rekonstruksi kerja 30 menit, sama saya kerja 5 jam, sama jasanya. Tetapi rupanya memang sudah takdir saya. Kan tadinya juga cita-citanya kan mau jadi bedah saraf kan. Pada saat saya SMA, saya suka fisika. Saya nggak percaya kalau jalannya hanya itu. Saya bilang ada pepatah, banyak jalan menuju Roma. Pasti juga banyak jalan lain atau rumus lain, tapi hasilnya sama. Selanjutnya nih Prof, mungkin apakah pernah Prof mengalami kesulitan-kesulitan dalam menempuh pendidikan atau dalam dunia kerja? Jika ada, bagaimana cara Prof mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Ya kalau kesulitan pasti ada, Theo. Selalu ada.
masa pendidikan juga ada. Tapi minimal kan kalian ingat SWOT analysis nggak? Jadi masalah itu itu aja pakai ilmu itu, strengthening-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, udah selesai. Jangan dipikir. Ya, jadi mungkin bisa diikuti ya teman-teman dalam menghadapi masalah-masalah itu ya, nggak usah dipikir terlalu dalam, jalanin aja semua, ikutin aja alurnya, mungkin selesai semua nanti akhirnya, gitu ya Prof ya. Iya. Selama menjadi Presiden Orthopedic Association 2016 sampai 2019 ini, apakah ada tantangan yang berkesan sampai sekarang dan keunikan khusus nih Prof selama menjadi presiden ini? Seperti itu Prof. Ya, saya itu Presiden Indonesian Orthopedic Association 3 tahun. Setelah itu saya jadi Presiden ASEAN Orthopedic Association 2019-2020, 2021, dan saya juga pernah menjadi Presiden Pacific ASEAN Minimally Invasive Spine Surgery 1 tahun. Intinya adalah itu adalah impian kalian untuk global network. Global network. Ya. Nah, saya penasaran nih Prof, apakah dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh spesialis ortopedik khususnya, itu mengutamakan penggunaan instrumen-instrumen baik seperti ronsen, CT scan, dan lain-lain Prof? Jika iya, temuan apa yang paling sering ditemukan dan mendukung keluhan pasien Prof? Ya, minimal itu memang ortopedi itu ronsen ya. Sekarang kan CT scan sama MRI juga mulai murah ya. Jadi ya kalau misalnya CT scan itu untuk melihat jaringan yang keras seperti tulang ya. Kalau MRI itu melihat problema jaringan lunaknya ya. Mungkin jadi minimal ronsen ya Prof ya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh spesialis Ya, ortopedik, minimal ronsen ya. minimal ronsen. Ya, selanjutnya kan Prof Zairi ini kan memiliki banyak sekali pengalaman ya dari akademiknya maupun luar akademik gitu. Dan tingkatannya pun dari nasional hingga internasional seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, apakah ada insight yang ingin Profesor bagikan? Oke, kalian ini kan milenial nih. Kalau diuji pemanfaatan iPhone 13, sudah jelas saya ini kalah sama kalian. Cuman saya berpesan, ada 3 hal yang kalian harus pegang. Jadi pemuda maju masa depan itu, 1, dia harus mempunyai karakter. Ya, 1 ya. Karakter kejujuran sama karakter kinerja itu harus 1. Nomor 2, kalian ini harus mempunyai kompetensi 4K. Apa 4K itu? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Yang ketiga, kalian otaknya itu, kan di Indonesia ini kan ada anekdot bahwa orang Indonesia itu cuma menggunakan otaknya cuma 5%. 95% itu nganggur. Jadi kalian itu biasanya menggunakan otak kiri, sekarang gunakan otak kanan. Siapa yang kidal, yang biasa menggunakan otak kanan, gunakan otak kiri, yang namanya adalah harus mempunyai literasi informasi, literasi network, literasi global. Ya. Karena di depan nanti itu batas negara itu sumir. Kalau kalian ini dokternya alumni Unpad, tapi kalian bisa bahasa Vietnam, kemudian kalian ikut uji kompetensi dokter Vietnam, maka kalian bisa praktek di Vietnam. Mungkin apakah Prof memiliki pesan untuk kami semua Fasil 22 dalam sebagai mahasiswa preklinik FK Unpad yang berminat untuk mengikuti jejak Prof menjadi spesialis ortopedik? Masing-masing punya impian, ya, punya impian, terus
berusaha, insya Allah tercapai impiannya. Tapi kalau cuma impian kemudian tidur, itu mimpi namanya. Mau lulus preklinik, tapi nggak belajar, itu mimpi namanya. Tapi kalau misalnya impiannya, dia belajar. Kalau orang Jepang itu menghargai orang bukan orang pintar ya. Orang pintar di Jepang itu tidak terlalu dihargai kalau dia malas. Dan dia menghargai orang jujur. Mungkin untuk pertanyaannya itu aja, Prof, yang Fasil 22 sudah diskusikan untuk ditanyakan. Terima kasih untuk jawaban Profesor yang berikan. Semoga jawaban ini dapat menjadi insight bagi saya dan teman-teman Fasil 22 semua ini untuk kedepannya. Saya Theo dan rekan saya Putri pamit undur diri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih untuk Theo dan juga Putri yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada Prof. Zairin. Kalau bisa saya simpulkan, tadi berarti kunci utama dari kita sebagai mahasiswa kedokteran itu ada impian, berusaha, dan mengikuti takdir ya Prof ya. Di berusaha itu pastinya ada seperti warn gitu buat kita E sama dengan MC kuadrat, bahwa motivasi itu nggak boleh turun. Sedangkan kapasitas dan capability yang kita punya itu udah pasti udah tetap gitu kita pegang. Sekarang gimana caranya kita memotivasi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Untuk mengakhiri sesi wawancara ini ada closing statement dari Profesor kepada kami, Prof. Jadi selama masuk di kedokteran, capacity capability-nya kita akui bersama, kalian adalah orang-orang yang terpilih. Artinya nggak usah diragukan lagi itu capacity capability-nya. Berarti kan kalian sudah punya semua. Tolong maintenance motivasinya aja. Karena tidak sedikit mahasiswa kedokteran itu, dia kira masuk kedokteran itu bisa berleha-leha kemana-kemana. Nggak bisa. Dia memang harus komunitasnya komunitas mahasiswa kedokteran. Ya, sekali dia komunitas keluar, nanti dia nggak bisa ngikutin, ujiannya nggak bisa lulus. Dia nggak lihat temannya belajar, nggak bisa begitu, ya. Itu aja sih saya. Baik, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof atas saran yang sangat bermanfaat bagi kami. Untuk mengakhirinya saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas kesediaannya. Iya Prof. Terima kasih banyak. Maaf apabila mengganggu waktunya. Ya, oke, bye-bye. Terima kasih banyak, Prof.